Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode baru ya. Kita cukup senang ya Rick ya. Episode kita terakhir yang judulnya Undercover Mechanic itu. Ternyata viewer retentionnya itu memecahkan rekor loh. Rekor artinya sekarang tambah banyak yang menonton dan tambah lama Rick. Tambah kuat berarti. jadi bokongnya itu terlem di sofa atau entahlah di mana nontonnya itu ya. Sampai ada viewer yang ngirim di IG bahwa dia nonton di TV LCD gede sambil ngopi. Loh, ada yang sambil mie pilih sayur kok. Oh iya ya, pilih sayur. Ya kita bangga lah ya, karena memang ya kita buat semua ini adalah ya untuk Anda semua ya kan, dan kita berharap bermanfaat ya, karena info-info yang kita beri ini relevan sekali ya, dan kita merasa bahwa kita perlu untuk menginformasikan agar semuanya bisa paham gitu loh ya. Nah, tahu berapa lama itu audience retentionnya yang memecahkan rekor itu hampir 25 menit loh Rick. Ya. Belum. Nanti pecah rekor lagi kok. 3 Ya, hari. Masa kita kalah sama Deddy Corbuzier? Oh, kalah. Kalah kita. Kalah ya. Kalah duitnya. Enggak apa-apa. Ya, memang kita ya, membahas tentang spesifik sepeda ya. Tapi kan enggak mungkin suatu saat nanti kita akan membahas yang lain-lain ya. Ya kan sudah. Ya, Mulai bahas lifestyle sudah. Lifestyle. Ya toh, perekonomian sudah. Mekanikal sudah pasti. Prahara rumah tangga sudah. Ya toh. Ya, semua ada di dalam dunia persepedaannya. Jadi dunia persepedaan ini kalau dipilah-pilah ini cabangnya banyak. Ketokannya hanya sepeda. Tapi lah dipilah-pilah nyabang gini, nyabang karena itu sepeda itu ruwet. Karena itu kalau bikin nama klub sepeda satu saat ruwet CC. Ruwet CC aja, nggak usah yang sangar-sangar. Ya. Bicara tentang ruwet-ruwetan ya Rick ya. Nah kita kan maunya kan hidup kita ini ya mbok ojo diperruwet ya. Hidup itu sudah susah, jangan dibikin lebih susah lagi. Sudah susah, jangan dipersusah lagi. Ya, ngomong-ngomong soal kesederhanaan ya. Maksudnya jangan memperruwet diri sendiri lah ya, misalnya ya. Bicara soal kesederhanaan kok saya simpel-simpelan. Ya simpel-simpelan ya. Saya ini kok teringat itu loh ya. Ada brand furniture yang sangat terkenal dari Swedia. Apa namanya itu, Rick? IKEA. Iya. Oh, bukan IKEA. Iya, IKEA. Nah, IKEA itu kan ada saingannya. Ikuta. Anyway, IKEA itu kan menggusung konsep, sebetulnya konsepnya itu ada di budaya orang-orang Swedia sendiri, Rick. Ya. Jadi orang-orang Swedia itu punya filosofi yang namanya itu lagom. Lagom itu artinya jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak gitu. Nah, karena itu secukupnya. Di sepeda juga ada. Ada. UCI. Ya. Wes cukup IKEA. Ya, jadi makanya itu. Ya itu beranjak dari situ ya, jangan terlalu dikit juga jangan terlalu banyak. Ya, berarti tengah-tengah kan ya, istilahnya kan ya secukupnya. Ya, nah, ya itu kan kalau kita ini semua berusaha mencari titik namanya, kalau di ekonomi itu, ini bahas ekonomi kan? Nah, itu equilibrium. Yes. Nah, kalau di bahasa orang yang sudah keluar duit itu namanya BEP, break even point, atau balik modal, atau kalau bahasa Jawanya PEPO. Ya, pakai ya Rick ya. Oke. Mulai dari IKEA, terus UCI, equilibrium, terus
Pepo. Oke. Wes. Nah, ini satu contoh aja yang sangat menarik dan bukan hanya menarik. Kayaknya ini akan bagi Anda yang sudah mengalami, ya Anda tahu sendiri. Ya, bagi Anda yang belum, nanti suatu saat Anda pasti akan mencapai titik itu, ya Rick ya. Yaitu pada awalnya Anda mencoba, ya kan, Anda penasaran dan Anda kemudian rasa antusiasme itu begitu tinggi, shoot begitu, ya melonjak, terus Anda tidak memperhatikan apa yang, karena Anda senang. Suatu saat pasti akan what's going up must go down. Ya, tapi ya bagi orang yang sudah up ya mungkin must go down. Begitu juga yang going down must go up. Kalau yang go down nggak mau up ya kenapa benar rasanya? Kebacut. Ya, terus belum lagi ya itu kita bicara tentang pengalaman kita bersepeda ya. Ya yang tadinya rasa antusiasmenya itu karena dia baru ya, wah luar biasa. Kemudian nanti dia pada suatu titik dan akhirnya menyadari bahwa iya bodoh misalnya begini loh ya. Contohnya satu contoh yang sangat bagus ya saya alami sendiri. Tadinya saya berawal dari sepeda yang sederhana, misalnya Polygon Helios yang ya seri berapa ya, seri 5 berapa itu saya nggak ingat ya, 10 speed ya. Kemudian langsung jeglek Rick. Langsung jeglek ke Cannondale yang versinya Peter Sagan itu Rick. Oke. Yang Evo Super 6 Evo High Mode tuh. Terus Dura Ace. High Mode. Iya, High Mode. Terus di mood sopo. Terus dengan wheelset, bukan wheelset yang super ringan, terus habis gitu group setnya. Ya pokoknya out of the class. Iya, itu. Terus selang tidak lama juga saya akhirnya menikmati apa sih bedanya kalau misalnya saya pakai yang sederhana aja misalnya. Group setnya tak perotoli. Dura Ace aku tak dol sik sosok tuku 105 anyar. Cek sosok wake. Aku sampai kaget aku. Ternyata waktu di jalan ya saya nggak mengalami apa-apa itu. Nggak ada kendala apa-apa. Nah bodoh. Ini. Ya, terus dari titik situ baru mata saya terbelalak. Kemudian saya memiliki lagi sepeda, tapi saya tidak mau lagi sepeda yang top of the line. Saya mau malah sepeda yang biasa-biasa saja, ya toh. Nah, saya pernah punya Cervelo, tapi jangan salah, saya bukan memilih seri 5, saya memilih Cervelo seri 2 loh. Waktu itu masih ada loh. Ya. R2. Ya, sekarang mereka scrap R2 itu. Ya. Intinya ini R2 loh. Permasalahan ini, ya toh. Topik yang diangkat ke Yakob ini kan, akhirnya ya itu hubungannya sama psikologi, sama ekonomi, loh, dua topik kan, nggak kalah sama Deddy Corbuzier, nggak kalah, ekonomi sama psikologi. Jadi nanti lah kalau misalnya disimak dari titik 0 menit sampai titik 1 jam, banyak ya yang banyak. Jadi ya sekarang mau saya tanggapi. Silakan. Gini. Kita bicara dari psikologis dulu aja. Manusia itu tidak pernah puas. Dan banyak yang merasa tidak mau kalah. Itu manusiawi sekali. Ya kan? Nah, kadang kalau dia sudah terlalu ambisi, menggebu-gebu, kecenderungannya membabi buta. Remnya enggak ada. Nah itu, sehingga akhirnya apa? Mereka ini cenderung untuk melihat ke atas, melihat apa yang di atasnya, dan mereka berusaha untuk ke sana. Mereka jarang sekali mau melihat yang datar atau sedikit ke bawah, jarang sekali. Yaitu
misalnya seseorang itu ngelihat sepeda tiap hari, ngelihatnya siaran sepeda, berita tentang sepeda, sosmed sepeda, ya kan? Yeah. Marketing itu jalan, wah, sehingga deskripsi sebuah sepeda itu dibentuk oleh apa yang dia tonton dan apa yang dia dengar dari bahasa-bahasa marketing itu. Akhirnya dia memutuskan, saya mau beli sepeda, ya kan? Wah, langsung. Padahal tidak pernah punya sepeda yang proper sebelumnya. Langsung, saya mau beli sepeda itu harus merek A, harus mahal, gak ngurus, tak golek-golek no duit. Grup set itu paling tidak harus Ultegra, harus Durais, Sremret, Kampak Nyulu Super Record. Ndak ngono, gak asik, gak pas. Wheel set itu harus Korima, harus Kadek, wah harus ini, harus itu, harus karbon, harus ini. Kriterianya banyak dan dia itu, waduh, membangun impiannya kuat-kuat. Nah, karena tidak ada remnya, berubah menjadi sebuah ambisi, membabi buta. Waduh, gitu kurang nih. Wes pinjam online. Membabi buta, wes mobil didol, sepeda motor dijual. Padahal sering mitur. Iya, kalau orang sudah gila, apapun terjadi. Itu tempo hari. Cerita di episode yang lalu. Duit sekolah anaknya. Duh, ya kan? Itulah anak yang ngerti itu gimana ya, Dik? Oh, ngenes. Lah anak yang ngerti gitu. Oh, jadi papa herder. Bukan papa pudel lagi. Bukan herder. Ya, itu manusiawi sih. Karena tidak ada remnya. Nah, sedangkan kita ini kan hidup ya kan, ada orang samping kanan kiri, ada orang yang bisa ditanyain. Seharusnya ya bisa lebih bijak gitu. Nah, akhirnya belilah dia sepeda itu dengan segala macam upaya. Beli, dirakit, bangun, pakai. Udah dipakai, wah, fittingnya aja kalau ndak Singapura ndak cocok. Harus Singapura atau ke Australia. Wah, belan-belani. Itu fiturnya dipanggil ke Indonesia. Duit piro? Udah, pakai, percaya diri dia. Pakai sepedaan sana sini. Dadakno, ya tetep aja ditinggal koncone. Tetep aja ngos-ngosan. Tetep aja gini gitu. Kemudian muncullah saat untuk merawat. Lah kok koyok gini? Lah iki kok masalah? Iku kok masalah? Ini kok masalah? Itu kok masalah? Muncullah biaya. Nah, wis utang sing pertama gurung lunas, metu biaya maneh. Wah, tepok jidat. Oh, gak tepok jidat itu bentorkan jidat itu ke tembok. Ya lebih lemen lagi. Wah, ini harus ganti, itu harus ganti, ini harus ganti. Lama-lama, waduh, wis bertahan dulu, bertahan dia dengan sekuat tenaga, bertahan. Terus karena sudah semakin cerdas, ya, semakin bijak, akhirnya dia mikir, lah opo ya, ngapain ya saya membangun seperti ini? Aduh, kok gak cocok ya ternyata. Waduh, saya ternyata gak seneng main kayak gini. Aku senengnya lain lagi. Akhirnya apa? Ketun, menyesal. Ya toh? Ya memang penyesalan tidak ada. Juga menyesal itu tidak pernah datang duluan. Kalau datang duluan namanya antisipasi. Ya toh? Kamu cuma mempermainkan kata-kata aja. Loh, tapi memang kenyataannya gitu. Nah, sehingga iya. Oke. Ya, kalau menyesal datang duluan, berarti kan dia sudah melakukan antisipasi. Kalau menyesal di belakangan, menyesal belakangan, berarti kan dia menyesal. Unexpected ya. Jadi misalnya gini, saya sudah mikir, sepeda idaman saya gini, saya punya sepeda itu harus begini. Sebelum dia melakukan itu, dia mikir lagi. Iki ajane lha opo ya?
Itu dia sudah antisipasi. Nah, ini antisipasi. Alah apa ya? Gak usah ngene ae. Antisipasi. Tapi kalau antisipasinya itu bercampur-campur. Antisipasi dan ambisi itu bercampur-campur. Jadi sebentar antisipasi, sebentar ikut jenenge galau. Bukan. Apa? Itu namanya mendang-mending. Nah, mending iki yo. Alah apa mending iki ae. Ya mari ngono gak dadi. Iki ae. Akhirnya apa? Sepedanya ya rada mendingan. Gitu. Sepeda mendingan. Apa ya? Nah, itu sepeda yang serba tanggung. Serba tanggung. Naik ndak, turun ndak. Cenderungnya malah absurd. Iya. Nah, sebetulnya kita ini kayak butuh teater. Iya. Sebetulnya sekarang kan pertanyaan gini. Kita memiliki sebuah impian sepeda atau menginginkan sebuah sepeda. Langkah pertama itu apa sih? Kenali diri sendiri dulu. Kenal enggak? Oh, saya ini suruh jalan di aspal kok gak seneng sih. Saya seneng yang sedikit adventure, jalan-jalan menikmati alam, melihat alam dari sisi lain gitu. Terus ya ngapain aku cuma beli sepeda yang bisa di aspal top. Gitu. Saya ini senengannya loncat-loncatan, kepot-kepotan, gitu, menikmati alam, nyeberangi sungai, gitu-gitu. Ya ngapain saya beli sepeda yang cuma bisa di aspal sama tanah keras. Saya beli aja yang lebih ekstrim dikit. Nah, itu kan. Nah, akhirnya kan Anda mulai terarah. Oh, saya ini males, kotor-kotor, lumpur-lumpur, pasir-pasir, saya enak jalan raya aja. Ya udah, berarti pilihan sepedanya ini. Ada orang yang mikir gini, aku ini butuh sepeda, ya pokoknya tak kejari wariwi sana sini cukup untuk sarana transportasi. Sepeda Phoenix. Jengki. Enggak juga, macam-macam. Ada yang aku ini butuh seneng pergi bawa barang untuk antar barang, tapi juga unik. Nah, ada cargo bike. Kan, ya kan toh. Terus aku ini malas mancal soro-soro, mosok berangkat kantor pingin back to work, tapi kok begitu metu oma nanjak. Akhirnya dia ya pakai e-bike boleh. Ya semuanya itu ada di Rodaling ya. Rodaling HR Muhammad ya. Kok giring ke sana sih? Belum wayahe. Oke. Terus ada lagi yang mikir, aduh, regone aku cuma butuh untuk transportasi. Aku ini malas kesel-kesel. Bagi larang 50 juta, 30 juta ngelirik yang pakai STNK BPKB. Oh, 15 juta, 20 juta entuk. Iku hai. Nah, jadi kita tahu apa yang kita butuhkan dulu. Akhirnya dia kan tidak membeli e-bike atau sejenisnya, tapi beli sepeda motor. Iya. Nah, semua kan kembali ke kita. Kalau kita mengenali apa yang kita ketahui, apa yang kita mau, itu lebih terarah. Itu. Terus tanya orang yang memiliki pengalaman lebih dari Anda itu kan banyak. Saya sendiri kadang masih tanya. Ya toh. Saya kadang tanya kok. Aku ini pingin ini. Enaknya apa ya? Frame yang mana? Aku butuh enggak seperti ini ya. Sebetulnya sih gini, performance ini kayak gini. Karena saya tahu detail teknik, sehingga saya tanyanya itu mencari tahunya lebih detail lagi. Ini. Kemudian saya kembali lagi, saya mendapatkan informasi itu semua, saya kembali lagi. Saya mengeluarkan uang sekian, saya mendapatkan fasilitas fitur itu ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, misalnya J. Kalau fitur ini tidak ada, saya rasa tidak masalah sih, karena saya mainnya terlalu ekstrim. Ini tidak ada, no problem lah. Ini masih bisa di-adjust dikit-dikit, di-tuning. Saya suka pemikiran seperti itu. Ya, okay. Akhirnya memutuskan, saya ngapain pakai ini? Saya pakai ini, saya bisa irit sekian. Akhirnya catat di dokumentasi itu semua. Udah berjalan waktu, jangan kita kesusu. Ya udah, saya putuskan ini. Nah, cari alternatif lagi satu.
Oh ini. Jadi Anda dipelajari karena itu tips kita di beberapa episode yang lalu itu kan saya research, do your research. Tanya ke orang yang ngerti, tanya ke orang yang sudah lama main, atau tanya ke orang yang expert di situ. Memang expertise-nya di situ. Nah kalau misalnya Anda bertanya arah ke seorang yang buta, bisa dia ngasih arahan? Ya enggak bisa. Dia hanya tahu, oh ini kalau saya mendengar ini, saya mencoba ini, arahnya ke sini. Tapi Anda kan, misalnya Anda punya mata, kaki, telinga, mulut, Anda tanya ke orang yang tidak memiliki salah satu indera itu, ya konyol. Akhirnya jawabannya, ini gini, ini harus begini, ini harus begitu. Akhirnya jadi malah blunder. Setelah kalau blunder, akhirnya kayak lagunya Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Ya, itu. Akhirnya keluarlah penyakit Doraemon yang aneh-aneh. Aku ingin terbang ke angkasa gitu. Ya, wes, Doraemonnya nyaut. Paling bambu. Itu. Jadi kita mesti kenal apa ya kita mau ini apa sih, apa yang kita butuhkan, style kita apa. Jadi kayak kalau di sepeda ya kita bicara soal sepeda. Nah ini sudah masuk ke sepeda lagi kan. Tadi kan psikologis masih kan. Nah ini kita lihat, oh saya butuh ini. Oh saya pingin sepeda itu. Deskripsi nyaman sepeda Anda itu seperti apa? Itu dulu, itu sebagai dasarnya. Oh saya butuh empuk, nyaman dinaiki, empuk, mudah dirawat, ya kan? Kemudian harganya tidak terlalu mahal. Nah, tapi ada orang lain, ya, ada orang lain yang menggambarkannya itu beda. Karena dengan berbagai macam kelebihannya, ya toh, baik lebih berat badan, ya toh, ataupun lebih secara ekonomi, ya, itu mikirnya kan beda. Ada yang orangnya itu karena hidupnya di lingkungan yang borjuis, maka milihnya saya itu butuh sepeda yang penting kelihatan wah, keren, wah, ya toh, perkara saya banter iso pakai atau enggak urusan buris, yang penting wah. Itu. Ada juga orang yang melihatnya dari sisi yang lain lagi. Saya menginginkan sepeda itu good looking. Saya pandang menyenangkan, saya tidak bosen, meskipun saya jarang pakai tidak ada masalah, karena saya menyukai untuk melihatnya. Itu ada yang seperti itu, karena itu muncullah kolektor-kolektor itu kan. Nah, kita ini ada yang di mana? Itu. Kalau Anda memang udah saya mau sepedaan, saya mau olahraga sepeda. Sepeda sebagai sport tools atau sport equipment. Maka Anda harus lebih cermat kalau di sini. Jadi, oh saya butuh sepeda ini. Starternya mau apa? Nah, ini memutuskan starter bike itu memang agak susah. Karena hubungannya ke tadi itu, ke psikologisnya kita, kemampuan ekonominya kita, kemudian yang jarang dilupakan, yang jarang diingat atau sering dilupakan dalam memilih itu adalah kedepannya saya mau apa. Nah, siapa yang bisa meramal? Loh enggak, maksudnya kalau saya sudah sepedaan sekian tahun, saya mau pakai sepeda ini sekian tahun, kemampuan saya meningkat, saya mau memiliki performance sport equipment yang lebih mendukung. Nah, itu lain cerita, itu kan planning kan. Ya. Tapi ada orang yang mikirnya, wis tuku menisan ae gietno sisan wis. Gietno sisan. Nah, kalau kita tidak betul-betul menyukai sepeda atau belum nyemplung seutuhnya dan berdiam di sana, jangan melakukan gietno ae. Jangan. Ya itu. Karena Anda akan kehilangan, apalagi Anda orang bosenan. Maka Anda akan berhenti di satu titik yang sudah di atas dan akhirnya mau diapain lagi? Semua sudah top of the line. Kata apa maneh? Betul. Sehingga Anda akan endingnya apa? Spending uang lebih banyak lagi gitu.
untuk beli-beli yang ndak keru-keruan. Nah, terus Anda karena sudah bosan dengan sepeda yang Anda miliki, akhirnya apa? Dijual kan? Dijual. Payu piro wis mbok karepmu, pokoknya aku gak ketok sepeda iki ning ngarepku. Sampai gitu. Lu ada, kalau orang bosan kan gitu. Nah, ya ini akhirnya jadi ngawur. Ya, kalau dia duitnya banyak enggak apa-apa, kalau duitnya cekak ini yang susah. Nah, karena itu mesti cermat-cermat memilih. Nah, sekarang sudah milih deh. Apa sih kriteria sepeda yang sepeda starter ya, sepeda starter yang oke, yang bagus. Itu satu, kita mesti melihat apa yang kita butuhkan dulu. Itu satu. Sesuai enggak? Oh, sesuai dengan kebutuhan, harganya masuk akal, komponennya berkualitas. Itu terlepas dengan berapa speed lah, waktu kelas grup setnya apalah. Nah, kemudian jaringan untuk perbaikannya gimana? Nah itu sama sih kayak kita beli mobil itu sama, hampir sama. Nah jadi muncullah gini kok Yakob, apakah sepeda yang harganya murah itu betul-betul murah? Iya itu belum tentu juga ya. Nah belum tentu kan? Iya. Tepat sekali. Kenapa? Yang kemarin kita bahas itu yang di Impeni, di Impeni Marketplace itu. Akhirnya kita tidak berhenti-henti untuk mengganti ini, mengganti itu, mengganti ini, mengganti itu. Kelihatannya sih murah. Iya. Bukan kalau mengganti untuk upgrade sih oke lah, tapi mengganti karena rusak. Bolak-balik rusak, rusak terus. Akhirnya Anda membeli barang yang sama terus, Akhirnya kalau kita total habisnya lebih banyak. Iya. Nah, kalau contoh dalam waktu saya kuliah akuntansi dulu, nah itu ada nilai buku. Nah, ya kan? Nah, ya, ekonomi kan? Iya. Mau enggak mau itu harus dilibatkan, Rik. Iya. Karena kita belinya pakai duit. Enggak pakai kereweng, apalagi daun. Emang demit. Nah, PPE sistem barteran, Rik. PPE kembali ke masa lampau purba. Misal gini. Kita anggap yang contoh paling gampang lah. Sepatu. Sepatu itu kan barang yang kita pakai dan bisa rusak. Iya. Kita karena sepatu merek A dengan kualitas A itu harganya misalnya 100.000. Yes. Yang merek B dengan kualitas yang B di bawahnya itu harganya 50.000. Nah, 50.000. Oke, lanjut yang 50.000. Nah, sepatu satunya 50.000. Ya toh. Kita pakai. Ternyata 2 bulan jebol. Betulin. Keluar duit kita betulin sepatu, anggaplah 10.000. Berarti nilainya ini kan sudah naik 10.000. Lebih mahal berarti. Nah, toh naik 10.000. Terus kita riwa-riwi itu loh. Nyari tukang sepatunya, parkir lah, bensinnya, itu kan kita enggak hitung kadang-kadang. Wah, tambahan biaya transportasi ini itu naik riwa-riwi atau naik bis kota atau naik subway atau apa, naik lagi 10.000. Jadi 70.000, ya kan? Dah pakai lagi, jebol maneh. Itu lagi, akhirnya enek. Dah tuku sepatu maneh. Nilainya berapa? Ya lebih kan? Tembus 100.000. Nah, dan kalau kita misalnya beli yang 100.000, dah bertahan 1 tahun. Misalnya. Ya sudah, 1 tahun ya kita keluar 100.000. Lebih murah mana? Kalau secara akuntan kan senangan ini dili duit cilik-cilik gitu. Betul, Rik. Ya 100.000 aja udah. Gitu. Tapi pemakaiannya long termnya, nilai ekonominya itu lebih panjang. Penyusutannya itu depresiasi. Saya ini meskipun mekanik sepeda, akuntan apa lulusan akuntan.
Punya akuntan. Iya. Publik lagi. Ya itu. Nah, akhirnya kan kita ngapain dia buang duit lagi kan? Iya. Dia untuk membeli sepatu itu dia sudah mengeluarkan uang untuk memiliki sepatu dan memakainya. Diam-diam dia sudah mengeluarkan uang sepatu yang lama plus biaya perbaikan plus biaya perjalanan plus beli lagi. Nilainya bisa 2 kalinya. Yes. Ya toh, andai kata dia beli sepatu yang 100.000 itu mulai awal, ya kan? Katakanlah setahun masa pakainya. Iya. Ada kerusakan di akhir tahun mendekati masa pakai setahun itu ada kerusakan kecil. Nah, diperbaiki. Ya ada, keluar 20.000. Tapi bisa dipakai setahun lagi. Berarti nilai ekonominya turunnya pelan kan? Iya. Nah, akhirnya bisa bertahan. Begitu juga dengan sepeda. Anda beli sepeda yang harganya misalnya 2 juta, 3 juta. Ya, untuk ukuran dewasa ya. Bukan sepeda anak-anak. Anda beli, pakai, tidak lama RD-nya bengkong, protol, shifting tidak bisa, tidak bisa. Akhirnya apa? Keluar duit lagi. Beli RD lagi, bawa ke mekanik, betulin. Biaya mekanik ada, biaya servis ada, biaya ngangkut sepedanya ada. Belinya komponen yang sama. Tidak lama, rusak lagi. Akhirnya gedek. Tukus grup set yang lebih bagus. Beli grup set yang lebih bagus. Grup set baru kan? Nah, akhirnya apa? Kalau kita hitung secara ekonominya, sepeda Anda di awal itu berapa nilainya? Iya. Ya. Nah, sedangkan ada merek lain yang komponennya lebih berkualitas, teknologinya lebih benar, harganya mungkin terpaut 2 juta. Iya. Mending mana? Ya, itu dia. Kalau kita secara akuntansinya ngitungnya, mending saya beli langsung yang harganya 4 juta, 5 juta, daripada beli yang 2 juta sekian tapi sediluk merotol. Iya, ya itu. Ya toh? Tuh. Nah, kalau kita membeli yang mahal itu, paling kita keluar cuma biaya perawatan. Nah, biaya perawatan itu seperti ini. Udah, itu. Nah, lain cerita kalau kita sudah mulai bicara performance. Iya. Misal, saya memakai grup set, kalau di MTB itu top of the line-nya itu XTR. XTR, ya. Kalau di road itu Dura-Ace. Iya. Dura-Ace. Ya kan? Anda sedangkan entry level kelas menengahnya itu di MTB ada Diore. Kalau di road itu ada 105. Di gravel ada GRX 600 atau berapa itu. Nah, kita lihat. Nah, cuman GRX aja yang tidak punya kelas-kelas. Iya. Karena dia spesifik sekali. Nah, akhirnya apa? Kita ngelihat. Saya pakai XTR. Dengan saya pakai XT atau Dior. Saya merasa fungsi sama. Fungsi sama ya. Ya, fungsi sama. Operatingnya sama. Ngeremnya sama. Beda apa? Bobot. Iya, Yang satu lebih ringan, 300 gram, 400 gram dari yang Diore misalnya. Terus muncul pertanyaan, masalah enggak sih saya 300-400 gram itu? Nah, itu dia. Ya, Gitu. akhirnya. Terjawab kan? Nah, akhirnya ngapain saya beli segitu mahalnya, padahal harganya itu lompatnya 2 kali lipatnya, Luar biasa. 3 kali lipat. Lompatannya luar biasa sekali. Terus kita ngelihat lagi perawatan. Ya. Ini dia rantainya super ringan. Waduh, dihajar pedot. Beli rantai lagi. Waduh, misalnya pakai yang seramikan. Iya. Sebentar remuk. Akhirnya apa? Beli bearing lagi. Bearing seramik kan tidak murah, lebih mahal dari yang steel. Exactly. Nah, terus
Lah, tak ganti ini. Lah kok terus dia nyoba sepeda yang kelasnya di bawahnya dengan spek yang di bawahnya. Frame-nya sama. Iya. Podo ae ya feelingnya. Yes. Feelingnya podo ae. Ya terus akhirnya alah opo? Ngrumat iki larang, ngrumat iki murah. Nah, pilih mana? Terjadilah. Sama kayak kita ini dalam memilih mobil. Ayo. Pilih mana kok Yakob? Sama-sama SUV ini kita bilang misalnya sama-sama SUV. Iya. Satunya Mazda CX-5, CX-5. Satunya Fortuner. Fortuner misalnya. Ojo, Terios lah terlalu jelek. Fortuner misalnya. Iya. Operating cost-nya lebih murah mana? Iya. Fortuner. Ya kan? Mazda itu mobil performance, Fortuner mobil badak. Kita pakainya tuh hari-hari. Kita butuh performance, butuh badak. Butuh badak kita tidak balapan. Ya kan? Yang penting kan irit, perawatan di mana-mana ada. Suku cadang murah, kan itu yang kita cari. Sama, Kak, sepeda pun sama. Cuman kadang-kadang orang-orang itu kebablasan gitu mikirnya. Nah, tapi jujur ya Rick ya, jujur aja. Sepeda itu lebih kompleks daripada mobil. Loh iya, karena gini. Karena sepeda itu kan kita merasakan langsung. Iya betul. Kita rasain langsung, efeknya itu langsung. Waduh, iki kok kurang loncer. Orang-orang ya loncar. Padahal lo dengkulnya enggak loncer. Dengkulnya yang perlu dilumasi. Iya ya, padahal dengkul, paru dan cingurnya itu enggak loncer sama sekali. Lah apa tujuanmu beli sepeda loncer tapi dengkul, paru, cingurnya enggak loncer? Podo ae goroh itu namanya bocai. Percuma, sia-sia. Dengar ya lho Rick. Ya. Dengkul itu ternyata memang bisa dilumasi lho Rick. Lebih bisa memang. Ada. Nah, ini ilmu kedokteran ini nanti. Ya udah. Ada. Saya bilang kalau dengkulnya koklok, ya koklok kan gitu. Pelumasnya dengkul mahal loh. Iya. Kan apa dulu glukosamin. Ada yang disuntikkan apa itu macam loh. Kedokteran masuk, farmasi masuk. Ya sebetulnya apa ya Ko Yakob ya? Kita ini kadang-kadang termakan oleh diri kita sendiri plus dibumbui oleh bahasa-bahasa marketing. Marketing itu menakutkan loh. Sekarang kan iklan, kalau di road bike semua itu tolok ukurnya adalah ringan. Semakin ringan. Selisih 20 gram atau selisih 30 gram, harganya bisa selisih 20-30% dari harga barang yang lebih berat itu. Banyak loh selisihnya. Benar adanya ya. Ya kan? Misalnya frame tipe A tahun A itu beratnya misalnya 800 gram. Iya, 800 gram. Terus kemudian tipe B beratnya itu hanya 770 gram. 30 gram kan? Harganya yang satu misalnya 22 juta. Yang satu bisa 100 juta. Yang satu bisa 80 juta misalnya. 80 juta, 100 juta. Iya bisa. Nah, terus pertanyaannya, iki opo-opoan gitu. Kita butuh nggak? Enggak ya, ngapain kita ngejar yang mahal-mahal banget, enggak perlu, kecuali duit Anda berlebih. Itu lain cerita. Karena itu kalau saya ditanyai, Dok, sepeda untuk pemula yang paling ekonomis dan masuk akal apa? Saya kan jawabnya gampang. Asalnya plus aja saya jawabnya. Stratos. Udah Polygon 100 cukup. Iya. Anda beli Polygon 100 cukup. Ini saya tidak dibayar Polygon untuk ngomong gini. Tapi memang kenyataannya begitu. Gitu loh. Sepeda saya pertama dulu waktu setelah sekian lama saya tidak bersepeda, kemudian bersepeda lagi di tahun awal-awal 2000 itu. Iya. Itu saya kepingin mengembalikan feeling saya untuk bersepeda. Tahu kok ya kalau saya beli apa? Saya kan sudah biasa pegang Klein, Rocky Mountain, itu yang branded dan high class dan high performance group set itu minim XT, ya kan? Saya beli
Polygon, Xstrada, waktu itu Strada 3, kalau Strada 2. Xstrada nih? Ya, Xstrada. Yang zaman dulu itu. Grup setnya apa? Altus. 3x8 speed. Shockbreakernya, bukan, enggak ada merek RockShox atau Fox atau Exfusion ataupun Santur, bukan. Shockbreakernya cuma pir, ada pirnya, merek apa gak jelas. Pokoknya tulisannya tempelannya Polygon semua. Saya beli itu waktu itu bukan di Rodaling. Rasanya waktu itu Rodaling sudah ada belum ya? Di toko sepeda? Enggak. Supermarket di Carrefour. Oh, di Carrefour. Saya masih ingat, saya membelinya di Carrefour Pakuan Mall yang di barat situ. Saya beli di situ. 1 juta. 1.200.000. Saya ngelihat, ini cukup ya Shimano. Nah, cukup lah. Cukup. Saya pakai 2 tahun. Feeling bersepeda saya sudah balik. Saya sudah mulai sudah mulai bisa menyesuaikan ini itu. Otot-otot saya sudah mulai terbangun. Nah, baru saya mulai lihat Merida. Merida apakah saya pakai yang langsung, waduh, karena saya pernah pakai XT dan XTR, apakah saya langsung ke situ? Enggak. Saya cari tengah-tengahnya. Saya mau Merida. Merida ini gandengannya, ini saya mau spek ini. Saya pakai apa? SLX. Saya pakai SLX 3x10 speed. Handlebarnya merek Triple B. Triple B itu yang Netherlands itu ya? Bukan. Yang bikin itu. Ya BBB itu. BBB itu Netherlands itu. Nah, bagian Taiwan kok itu. Ya, bagian Taiwan, tapi itu brand Netherlands itu. Ya. Waktu itu saya beli kan ada Bike Colony atau apa, Software itu. Iya. Itu saya pakai. Saya kembangkan sepeda itu sampai 9 tahun. Baru saya pensiunkan. Nah, dalam jangka waktu 9 tahun itu, frame-nya tetap. Wheelsetnya karena saya waktu itu bobotnya abot, jadi saya pakai wheelset yang boadak. Saya tidak peduli ringan, saya hubnya pakai Shimano SLX, terus rimnya saya pakai apa waktu itu? Nookproof. Spoke-nya pakai Araya. Udah pakai itu. Kita kecruk. Akhirnya sampai saya jual sepeda itu, wheelsetnya masih sama. Bottom bracketnya aja yang ganti. Nah, tetapi di tengah-tengah itu saya sempat melihat perkembangan teknologi kan. Teknologi berkembang, muncullah 2-by, muncul 1-by. Nah, baru saya ganti grup set. Oh, 1-by kayak gini. Udah ngerasain, udah oke. Feeling saya sudah balik semua, refleks saya sudah balik, kemampuan fisik saya sudah kembali seperti dulu lagi. Oke. Sekarang saatnya saya geber-geberan. Saya mulai mencari sepeda yang cukup ekonomis tapi berperformance. Apakah saya langsung pakai XT? Enggak. Menyesuaikan kantong aja dulu. Waktu itu Diore 5100. Saya beli Diore 5100, bukan 6100. Saya beli Diore 6100 12 speed. Saya pasangkan di frame aluminium, Scotch scale, aluminium itu. Wheelsetnya memang sedikit saya up karena saya melihat bahwa sepeda ini sudah modern, MTB modern, teknologi modern, dan semua ini akan mengacu ke situ terus. Sehingga saya berani beli wheelset yang agak lumayan. Itu pun ya masih Shimano XT. Rimnya Nookproof 29 inch. Dah saya pakai sampai akhirnya rimnya retak, baru saya beli E13. Nah, frame-nya karena
Ya itu karena kesalahan saya, karena ngawur mainnya, geber-geber terus, disiksa habis sepeda itu, retak frame-nya. Barulah saya beli yang karbon sekarang ini. Jadi saya merasa bahwa sepeda yang saya pakai semuanya BEP. Karena saya enggak pernah ngejar sampai spek yang wah harus ini harus itu, enggak. Saya ngelihat saya butuhnya apa sih gitu. Betul. Nah itu kebetulan mainnya MTB. Sempat saya bangun road bike, punya. Frame saya enggak milih frame yang ringan-ringanan, saya enggak butuh ringan, MTB saya berat kok. Saya bisa mendapatkan bikin sepeda road bike yang lebih ringan 1 kilo aja, atau lebih ringan 2 kilo aja sudah happy. Ya kan, berarti kan beratnya 9-10 kilo. Ya, saya bangun ya pakai sepeda besi, Chromoly. Saya milih frame-nya karena saya enggak butuh banter di road bike. Ya saya pakai yang frame itu harga beli bekas, harganya 3,5 juta. Saya beli, saya pakai. Cuman karena nakal, ya itu. Wheelsetnya saya pakai Kiri-Huri, yang lebih Kiri-Huri lagi. Punya Srammer, tapi yang generasi awal. Saya pakai itu, ban saya juga tidak terlalu banyak pilih-pilih yang GP 5.000 lah, yang apa. Saya pakai Maxxis Pursuer yang harganya 300 ribuan. Ya happy-happy aja sih, saya bisa sampai ke Batu, saya kemana-mana. Ya happy-happy aja. Sampai akhirnya saya merasa, saya enggak cocok main di road bike ini. Ya saya pensiunkan ya, saya enggak terlalu sakit hati. Karena apa? Saya beli murah, dan saya sudah pakai, ya kan? Ibaratnya sudah BEP, ya sudah. Jadi hitung-hitungannya begitu ya? Iya, ya untungnya. Saya ini kan glitis, orangnya glitis. Rasa ingin tahunya gede, untungnya sekolahnya akuntansi. Iya, untung aja ya. Jadi ngitung itu rodok cermat itu. Kadang-kadang ya memang ada impulsifnya. Makanya saya bayangkan dari ceritamu tadi, saya dengarkan itu, berapa sepeda yang kamu sudah ganti, sudah cobai, sudah beli, terus kemudian jual, terus beli lagi dan sebagainya. Ya, itu tapi kan, kalau kita ngelihat sekarang Pak Yakob, hari ini kalau nggak ada hitung-hitungannya ya gimana bisa bablas kamu. Bablas. Apalagi saya kan kenal mekanikal itu kan lebih detail lagi dari orang lain kan. Betul. Jadi ini gini sifat frame-nya gini. Kalau saya hanya nuruti apa yang harusnya ada, waduh nonton. Saya mungkin endingnya akan beli Santa Cruz saat itu. Langsung genjot aja Santa Cruz. Wah blind, duitnya siapa? Atau Mondraker atau Intense. Wah nyenyek. Yes. Nah dari situ, kalau kita ngelihat sekarang, kondisi saat ini, ya orang-orang yang main road bike, ya kondisi saat ini ya. Berapa lama sepeda itu bertahan di dia? Nah itu dia. Setahun. Bahkan ada yang beli di pandemi, beli di pandemi, ya kan? Pandemi lepas, berarti kan cuma 1,5 tahun kira-kira, atau 2 tahun, udah ganti sepeda lagi. Ini belum habis, udah ganti lagi. 105-nya enggak apa-apa, Protoli ganti Ultegra. Ultegranya enggak apa-apa, Protoli beli Durais. Saya mikir, padahal speednya sama, 2 kali 11 speed. Dan fungsinya sama juga. Laupo, kelasnya sama, kecuali dia ngerubah misalnya dari 105 rim brake, itu kan rim brake. Oh ini ada yang versi disc Ultegra deh sekalian. Nah itu masih oke, karena apa? Fiturnya bedanya banyak, beda banyak gitu. Misalnya saya sudah beda pakai fitur loh, bukan beda performance loh. Bukan, fiturnya beda. Misalnya saya pakai 11 speed. Oh, ini keluar 12 speed. Rasanya kok 12 speed saya butuh, ini ada rasio di sini yang saya butuhkan di 12 speed. Kok ngeremnya juga lebih lembut, saya lebih nyaman pakai rem 12 speed. Oke, baru kita upgrade ke 12 speed. Apakah harus langsung Ultegra 12 speed, Durais 12 speed? Enggak. 105 12 speed. Oh, udah lebih dari cukup. Yes. Kita ini sebetulnya bersepeda itu, sepeda itu kan mechanical, bergerak.
sebuah sistem rangkaian sistem mekanikal yang saling berkaitan. Kita beli Ultegra, kita beli 105, kita beli Dura-Ace, kita beli XT untuk di road ya, kelas road tadi. Fungsinya sama. Cara kerjanya sama. Rasionya sama. Ya itulah yang keunikan dari sepeda itu ya. Ya. Sepeda tidak memandang kamu siapa. Podo itu pancal dengan kekuatan manusia. Ya. Ini ya sama semua, beda cuma beratnya tok. Beratnya. Lele ngapain gitu loh. Bedanya Ultegra dengan 105. Bedanya maksimal 200 gram. Ya 200 gram. Harganya hampir 2 kalinya kan? Iya. Nah iya, lah opo. Kecuali harganya cuma selisih 3 juta. Ya masih oke gitu loh. Ya itu. Jadi kita mesti cermat-cermat, kita butuh nggak sih ini? Nggak butuh. Kayak saya bangun GRX yang gravel saya itu. Iya. Apakah saya harus mematok, saya harus pakai yang terbaru Santa Cruz Stigmata? Enggak. Apakah saya harus mematok yang terbaru? 12 saya harus speed. pakai Di2 12 speed? Enggak. Iya. Justru saya ini ada Brewster GRX ini. Yeah. Oh masih normal. GRX berapa? GRX 600. Fiturnya cukup lah, saya bisa kontrol. Ojo ini gomekku. Ya memang kan. Karena itu begitu ke Yakob ganti 12 speed itu kan saya. Loh kok itu grup set kan nganggur. Iya. Sini tak beli ini murah-murah. Terus saya kan bilang, aku enggak butuh cranking. Karena aku mau tak bikin one by. Ya wes saya beli. Kemudian crank saya cari pelan-pelan. Dapat simpan part-partnya dulu simpan. Apakah saya harus menuntut harus GRX? Enggak, malah tak kawin silang enggak karu-karu. Karena saya butuhnya sebetulnya at the end itu saya hanya butuh drifternya tok. RD-nya kan enggak tak pakai. Nah inilah cara-cara mencapai keseimbangan ya Rick ya. Iya. Tema kita equilibrium itu. Nah, terus ada lagi gini. Kalau ini ada equilibrium baru ini. Ya. Kalau tadi kan saya membeli part second untuk sepeda saya dengan pertimbangan saya mau gaduh-gaduhin ini memang. Ya kan? Nah, ada yang senengnya utuh-utuh, ya kan? Dia beli Dia beli Dura-Ace misalnya, second. Dura-Ace disc second. Kemudian ini ada salto itu 11 speed disc. Ini ada 105 Di2. Wah, ya itu. Milih mana maksudnya gitu. Milih mana? Itu. Sering kan ditanyakan gitu. Banyak orang akan hanya melihat Dura-Ace-nya. Iya. Nggak tahu kalau itu sudah 11 speed dan itu second. Iya. Mereka kelepasan untuk melihat kondisi kondisi rotor bawaannya. Kedua kondisi sprocket, kondisi chainring, kaliper rantai. Rantai. Nah, terus part itu dibawa ke tempat saya. Saya periksa semua, ternyata saya sudah temukan penyakitnya apa. Saya bilang rotor enggak bisa dipakai, kamu harus beli. Ini enggak bisa dipakai, ini harus beli. Chainring ini sudah habis, masa pakainya kamu harus ganti. Ini. Harga Dura-Ace second-nya itu adalah sekitar 11 juta. Oke. Part yang harus diganti nilainya 4 juta lebih. Wah. Ya beli dia itu dapatnya masih mechanical disc 11 speed. Dia nambah 1 juta, dia dapat 105 Di2 otomatis itu disc itu. Pilih mana aku ya, rotor baru, chainring baru, rantai baru, semua baru, tinggal plug. Ini biarkan keputusannya ada di dia, itu seni mencapai equilibriumnya dia. Akhirnya saya kasih tahu setelah itu saya tanya, ini lapisnya sekian. Kalau kamu beli ini baru, habisnya sekian, teknologinya ini, bedanya ini. Teknologinya kan loncat sekali, jauh sekali itu. Mikir dia. Waduh. Ala apa ya aku tuku Dura-Ace iki? Nah,
Akhirnya ketemu suatu equilibrium baru. Akhirnya, Sik sebentar. Tak telepon sing dodol. Untungnya yang jual temennya. Dia ngomong, aku gak sido beli Duraismu ndak apa-apa ya. Oh ndak apa-apa, untungnya temennya baik. Kalau temennya nggak teli, yo gak iso. Untungnya temennya baik. Ya udah ndak apa-apa. Uangmu tak transfer kembali. Akhirnya dia beli 105 yang fresh baru, dia itu pasang. Nah udah, sampai sekarang no problem. Jauh lebih lega lah. Jauh lebih lega, teknologinya dapat, fiturnya dapat, durability-nya dapat. Kita tanya, masih mau ngejar Durais lagi? Enggak kok. Ya itu. Nah, ini ada lagi. Ngerakit. Look. Iya. Kursetnya Durais kok. Ngapain Durais? Ultegra aja cukup. Iya. Ultegra kan 27 juta sekian per set. Iya. Durais kan 40 juta sekian, hampir 50. Hampir 2 kali lipat. Beda beratnya. Ini bang, cuma ini. Dah, nggak ada lagi. Yes. Lainnya, ya itu aja. Safety-nya sama. Itu. Akhirnya apa? Ya udah deh, pakai Ultegra. Lebih irit jauh dia. Hemat. Jauh. Ndak balapan, ndak apa, ngapain kita ndak mencetak uang dari sebuah sepeda kok. Kita sepeda untuk olahraga, untuk happy aja. Cukup. Karena itu gini kok Yakob, ada satu trik yang biasa saya lakukan kalau mengapa saya bisa memutuskan apa yang saya mau dengan kemampuan saya dan apa yang tersedia di pasar itu bisa match. Dan saya jarang sekali melakukan gonta-ganti. Biasanya part yang sudah nempel itu bertahun-tahun. Yeah. Saya membuat matrix, diagram matrik gitu. Di menarik. Nah, saya ngasih poin harga, fungsi, kualitas, itu, kemudian perawatan. Betul. Saya kasih titik-titik di mana ini merek ini seperti apa, merek ini seperti apa, tipe ini seperti apa. Saya bikin gitu. Saya cari di mana semuanya itu dalam zona hijau. Menurut standar saya. Jadi menurut standar yang harganya ekonomis, fiturnya bagus, durable, kemudian performanya lumayan. Kan performa sebuah sepeda itu kan bukan sepedanya yang performa, tapi orangnya yang berperforma karena kita penggeraknya, kita pengemudinya. Jadi akhirnya saya membuat metrik itu. Nah, ternyata cara ini memang efektif. Jadi ilmu saya sekolah ekonomi dulu, meskipun saya tidak bekerja di bidang ekonomi, itu bermanfaat di dunia sepeda. Yes. Ya kan? Loh, berarti ekonomi, psikologi semua masuk. Istri pun happy karena uang belanja tetap jalan, ya kan? Iya. Hobi tersalurkan, ya kan? Nggak ruwet karena waktu saya untuk ngopeni sepeda saya sendiri itu terbatas, karena lebih banyak ngopeni sepedanya orang lain. Iya, betul. Karena itu saya sering dikomplain sama teman-teman saya. Kok niki mekanik, atau mekanik sepeda. Ya berarti kamu sekarang ini adalah orang yang tepat untuk dijadikan advisor untuk equilibrium itu ya Ruk ya? Ya boleh. Soalnya kan kamu dengan segala pengalamanmu kan sudah. Mungkin dari viewer-viewer ada yang sempat tak DM ke saya, tanya ke saya, tanya-tanya. Ini atau ini enak mana, mending mana, seperti apa nanti ini, kalau ini seperti apa. Saya ngomongnya gini. Loh kamu mau main apa? Pinginmu kayak apa? Yang kamu harapkan apa? Itu selalu saya kejar duluan. Tujuannya apa? Supaya mereka kenal apa yang mereka tahu mau. Jadi enggak ngikuti jari konco. Silakan minum Rik. Waduh. Ini sudah 1 jam. Jadi bijak lah. Kita harus bijak lah. Toh ini ya hobi, ya kan? Ini hobi. Bahkan ya kalau saya buka spek sepeda saya saat ini, saya memakainya untuk mengikuti event. Ya kan? Mengikuti event dan saya sangat senang geber-geberan. Makanya. Dan saya
terkadang juga ngikutin nemenin istri saya untuk nanjak kemana nanjak. Nah sepeda saya kan XC, mountain bike XC. Itu saya memang membutuhkan sedikit lightweight, stiffness, dan kemampuan efektif pedaling. Saya makainya apa? Group set. Apakah saya pakai XTR? Enggak, saya pakai XT. Ya kelasnya kalau di road sama Ultegra lah. Yeah. Handlebar. Saya pakai Control Tech yang harganya berapa? 400 ribuan. 700 ribu punya saya. Lynx itu. Stemnya. Tahu Ko Yakob harga stem saya? Mungkin kalau Ko Yakob tahu bisa terbelalak. Iya. Ya kan? 150 ribu. Itulah. Patrol. Iya. Ya kan? Iya. Saddle yang saya pakai harganya 300-400 ribu. Iya. Seat post. Nah kalau seat post memang saya pakai karbon. Karena saya butuh setbacknya. Jadi bukan karena harus karbon, enggak. Karena saya butuh setbacknya yang pas itu. Kebetulan adanya karbon. Itu saya beli diskonan 1 juta. Ya fair lah itu, cukup murah harga lah. Yang fair. Murah sekali untuk frame-nya. Saya beli juga sil-silan kan, Scott scale itu. Iya. Wheel setnya, apakah saya tergoda untuk pakai NV? Pakai merek-merek yang branded? Enggak, saya pakai Strammer. Strammer yang karbon itu udah cukup. Ban, apakah saya harus pakai TLE? Wah harus yang lightweight, TLE. Oh harus tubeless easy, harus ini, harus itu. Enggak, saya pakai sesuai speknya, racing rear, racing valve, selesai. Dia bisa tubeless, ya sudah, saya pakai tubeless ready. Lebih berat 100 gram, 150 gram per ban, enggak ngurus. Lah buktinya saya bisa uber-uberan nih Mas Ian. Makanya. Hand grip saya pakai Shimano, saya enggak pakai Audi atau apa, Shimano saya pakai. Cukup. Pedal, nah pedal ini yang paling orang-orang kadang-kadang juga jadi polemik kan. Iya. Pedal 105 nak mau pakai, maunya pedal itu Ultegra. Ya toh. Terus kayak look kalau ndak Q blade tak mau. Harus Q blade yang karbon. Padahal lu pakai Q2 Max you wish. Mari. Sepatu. Wah, itu sepatu itu harus fisik. S-Work. Wah ini itu saddle itu harus pakai, ini harus pakai karbon, wah yang 3D printed, padahal ya enggak butuh amat gitu loh. Nah pedal itu saya pakai kan, saya kebetulan pakai Egg-Beater dari Crank Brothers. Egg-Beater saya ini kelas yang terendah, yang di bawah 1 juta ya. 700 ribuan. Di bawah 1 juta. 700 yang penting kan fungsinya itu bagus itu. Saya memakai Egg-Beater itu karena saya butuh fiturnya. Iya fiturnya. Karena saya sprint itu saya sering kali menghentak kaki sehingga kalau pakai Shimano mudah lepas. All side ya. All side. Dan juga kalau saya off-road nggak usah ngeliat ke bawah sudah klak-klak langsung. Loh, kenapa karena saya juga melihat performance, kenapa saya tidak mengejar Egg-Beater 5, Egg-Beater 11 yang harganya jutaan. Oh enggak butuh. Saya butuh ini aja cukup. Bedanya beratnya cuma berapa? 30 gram, 40 gram. Tapi harganya selisihnya 2 kali lipat. Ngapain? Itu aja sih kalau saya. Iya kan? Kayak sepedanya Ko Yakob. Lapierre. Orang pakai seramik, itu pasti bottom bracketnya seramik itu, wah pasti mahal jutaan. Kita kasih apa? Steel kan? Performanya sama? Sama. Nah, menurut kamu sekarang Yorik ya, menurut kamu apalagi zaman-zaman sekarang ini di mana keadaan semua ini agak slow down gitu ya. Sudahkah kira-kira ini masyarakat cycling ini mencapai titik itu gitu loh, atau masih bumbuan, ya gini loh, Ko Yakob. Banyak orang kita itu kan yang sekarang ini loh, saat ini ya kita kan sendiri ya juga
industri sepeda ini kan apa ya? Masanya itu masih slow down. Iya, bahkan slow. Ya, slow. Ya, karena itu sehingga gini loh. Ya, masih ada aja yang masih menggebu-gebu, ada. Iya. Ada. Gitu loh. Iya. Yang ngawur pun juga ada. Iya. Gitu loh. Tapi ya kembali lagi, ngapain? Iya. Nggak butuh kok kita. Ya kan, yang kita butuhkan itu kan sebetulnya dalam bersepeda kita atau butuhkan. Mungkin saat ini justru justru dimasuki oleh cyclist generasi terbaru, Rick. Ya. Generasi terbaru, istilahnya generasi terbaru. Justru yang generasi terbaru ini yang kita pasti waspada. Terbaru artinya yang lupakan pandemi loh, sudah lupa, maksudnya pandemi sudah 2 tahun 3 tahun yang lalu, ngapain diingat gitu loh. Yang baru-baru misalnya cyclist baru mungkin bisa jadi, mungkin ya itu untuk masuk. Yang baru akan memulai, cermat-cermatlah dalam membeli. Jangan tergoda dengan namanya harga murah, karena yang murah itu belum tentu murah. Nah, itu saya sering katakan, yang murah belum tentu murah. Ya, saya visualisasikan aja kalau misalnya ada orang generasi baru grass gitu, terus kemudian nonton episode kita yang moro-moro ngajari tentang equilibrium, wah langsung bijaksana, Tori. Semoga. Wih, aku sudah diajari caranya. Ini kalau yang nonton rektor ya, atau dekan. Iya, rektor. Kita bisa jadi dosen tamu ini nanti. Mencari equilibrium dalam sepeda. Aku mimpi apa semalam bisa dapat ide itu. Ya, tapi memang realistis loh. Iya toh? Iya, realistis bagi semua yang berada di yang Anda yang sudah lama, akhirnya pasti ada titik di mana Anda akan mikir-mikir lapo. Iya, semua karena itu. Kalau sudah bunyi laopo, itu berarti kan menyesal. Saya masih ingat loh, Rick. Masih ingat dulu, misalnya transisi saya dari Helios ke Cannondale yang harganya 3 kali lipat, 4 kali lipat itu. Nah, istri saya kan tanya, ini sepedamu ini yang kamu beli baru. Untung aja saya ini selalu jujur ya mengenai harga. Saya ngomong ini harganya 4 kali lipat lebih mahal loh, Me. Hah? Lah terus kok wujudnya podo? Bentuknya kok podo? Jadi dia mengharapkan bahwa sepeda yang 4 kali lipat itu lebih kayak bentuknya kayak Formula One gitu. Loh, kalau orang-orang yang awam terhadap sepeda sih wajar lah. Nah, wajar karena kepolosan. Bukan karena mereka itu kan jarang sekali sampai melihat delik detail dari sebuah sepeda. Ya toh, kalau mobil kan kelihatan. Tapi di belakang apa yang dia katakan itu ada benernya juga loh. Wujudnya podo, toh ya kamu panjang. Podo keringetan nih. Ya, itulah mengapa kita punya istri ya, Rick ya. Sebagai rem. Kita butuh memangnya. Sebagai rem. Ya butuh itu sih. Untuk keseimbangan. Kalau saya sekarang kebalik ya kok. Istri saya kan juga sepedaan, main MTB juga. Iya. Istri lo main MTB. Itu dia kalau suruh bawa road bike nggak seneng. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting kan sepedaan kan. Sepedaan. Iya. Sepedanya dia speknya lumayan. Sampai terakhir saya melihat bahwa saya kan punya full sus satu Giant. Saya ngeliat sepeda ini saya tidak terlalu membutuhkan full sus lagi. Iya. Karena apa? Saya merasa bahwa saya dengan hardtail aja bisa kok. Karena skill saya memang cukup mumpuni gitu. Dan juga saya memang berusaha untuk mengasah ulang skill saya dengan hardtail. Karena kalau saya bisa menguasai hardtail di off-road, maka full sus itu akan menjadi alat bantu yang sangat berlebihan. Nah, sedangkan istri saya kan skillnya tidak setinggi saya.
muncullah dia selama ini off-road ngikutin saya pakai hardtail. Setengah mati dia, mau sakit semua badannya. Tapi dia seneng gitu. Dia seneng off-roadnya, seneng jalan-jalannya. Akhirnya saya memutuskan, gini deh, saya akan belikan kamu saya bangunkan satu full sus untuk dia. Apakah semua komponennya baru? Enggak. Frame-nya saya genjot di frame. Saya belikan Transition Scout. Full sus Fox. Pakai Fox. Golongannya XC Trail. Frame ini bikinan Amerika. Tapi ada catatan. Diskon gede-gedean. Untung aja ya dapat ya. Ya. Andai kata itu enggak ada, paling saya berikan apa? Siskiyou Polygon Siskiyou D7 cukup. Yang penting dia full sus, betul, build quality-nya bener, ya sudah. Nah karena ini, saya part-partnya ada, sudah saya beli frame. Nanti part-part yang akan masang di situ dari mana? Dari sepeda saya Giant, saya bongkar, saya masukin ke situ. Ya kan, nah, akhirnya kan part saya kan umurnya panjang kan, bisa dipakai lagi. Kalau frame Giant saya beli sepeda Giant Trend saya itu saya beli tahun 2016. Baru saya mau bongkar tahun ini. Sudah berapa tahun? 8 tahun ya cukup, cukup waduh. Ya sudah masa pakainya BEP-nya wis oke. Oh, sudah sangat BEP. Secara accounting wis mari. Itu kan sempat sompel-sompel kan, tak chatno lagi. Itu kalau secara bookkeeping itu istilahnya apa, Rik? Ya, sudah penyusutannya sudah nol. Depresiasinya nol. Sekarang nol. Minus malah. Jadi bati. Nah, ya jadi bati. Makanya simak terus ya dari minus 0 sampai terakhir ini ya. Karena apa? Kalau misalnya Anda memutuskan untuk, misalnya Anda generasi baru ya, memutuskan untuk misalnya mau beli sepeda ini, langsung aja konsultasi sama bike doctor supaya Anda langsung dapat itu keseimbangan. Rasanya nanti saya buka jasa baru, jasa konsultan sepeda. Iya. Jadi bukan konsultan pajak aja yang ada, konsultan sepeda. Iya. Itu sebetulnya harus itu. Dan orang kamu memang layak untuk dibayar loh. Itu konsultasi 1 jam itu dibayar, harus dibayar. Kamu harus bayar untuk jasanya dia. Jangan minta gratisan. Ojo kok. Iso ruwet kok. Loh, karena dengan jasanya dia ya sebetulnya Anda bisa mengirit puluhan juta loh. Bener kan, Cengli kan? Iya sih, tapi saya enggak ngelihatnya di situ. Saya ngelihatnya gini. Anda bisa bersepeda. Anda bisa happy. Itu membawa berkah tersendiri buat saya. Episode kita ini ya. Episode kita ini membawa berkah. Iya. Ya kalau mau tanya-tanya mau tanya-tanya DM aja atau WA ke saya. By the way. Ini sedikit melenceng ya, Ri. Kalau misalnya Anda, viewer kita, misalnya punya produk-produk yang mau di placement di depan ini, lihat ini 1 jam deh. Jadi exposure 1 jam lebih loh. Kontak dia. Jangan saya pusing. Saya tak jawab pertanyaan ini serius. Anda aja. Jadi misalnya Anda punya brand cookies, apa ya, taruh aja di sini sambil kita nyemil dan podcasting, ya kan? Tambah lemu. Loh, saya tadi itu barusan sepedaan loh, Rik. Jadi saya barusan menghabiskan 1000 kalori sebelum saya bikin video ini. Ya, kalau saya sih butuhnya bukan itu. Saya butuhnya ya paling tidak ada frame 1, wheelset 1, Maya. Tapi anyway, episode kita kali ini mengenai equilibrium ya, bukan sesuatu yang sudah selesai di end. Pasti ada sambungannya, karena nanti ya akan makin meriah ya. Nanti saya yang ingin bahas itu gini. Misalnya Anda sudah tahu selera Anda, sepeda seperti apa. Sekarang apakah benar-benar Anda sudah tahu kemampuan Anda bersepeda? Dan apa penyebabnya? Benar. Belum lagi bahwa misalnya waduh, wis wake pokoknya Erik. Lo banyak kok sepeda ini gini loh. Dilematika dalam
kepemilikan sepeda. Pernah enggak? Mungkin dari Anda ada yang pernah ngerasa gini, sudah latihan mati-matian, misalnya nanjak gitu ya, sudah latihan nanjak mati-matian, sepeda sudah diatur mahal-mahalan, bukan mahal-mahalan, sudah diatur seefektif mungkin, tapi masih tetap enggak bisa nanjak dengan bagus. Salahkan rutenya. Nah, bukan rutenya. Rutenya itu aja sih. Makanya. Rute yang sama. Misalnya ke Suriah deh. Yang lainnya bisa cepat, dia bisa cepat. Selalu ya memang dia bisa lebih cepat dibandingkan rekod dia sebelumnya. Tapi dibandingkan teman-temannya yang sama-sama latihannya, porsi latihannya sama. Selalu kalah. Sepedanya sama, spek sepedanya sama, semua sama. Tapi dia selalu kalah. Kenapa? Sampai dia menambah porsi latihan, memperbaiki sepedanya lebih bagus dari teman-temannya, dia masih kalah. Mau kamu buat episode baru tak? Oh iya. Tapi ini episode yang itu akan singkat sekali, karena itu itu gift, itu berkat. Ya, yang nggak bisa. Berkat yang tidak bisa Anda rubah seenaknya. Itu nanti aja ya, Rick, ya. Karena memang kalau gift ini kan nggak setiap orang punya ya. Iya. Itu nggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan tipe fisik manusia itu seperti apa. Pelajaran biologi kedokteran gitu. Saya ini sebetulnya itu mekanik atau pelatih. Ataukah saya ini wes nggak apa-apa, wes campur aduk seperti yang kamu omongkan. Sepedamu campuran. Iya sih, sepeda saya campuran MTB dengan gravel dan road. Iya. Tapi ya ini tadi kembali lagi ke tema kita yang tadi equilibrium ya. Kalau Anda simak dari titik 0 sampai sekarang, itu Anda akan mengerti pola pikir kita, ya kan? Bagaimana kita ini sebetulnya dari pengalaman, terus mari gitu dari apa dalam saya memilih sepeda, dalam dia memilih sepeda, ya kan? Itu jauh dari terkesan foya-foya dan mewah-mewah ya, Ricky. Jauh dari terkesan. Malah kita sangat teliti, ya sangat balance budget namanya itu ya, balance budget ya. Kalau Anda misalnya ada istilah seperti itu, balancing budget ya. Ya itu, kalau misalnya Anda nggak balance budget ya boncos pasti. Boncos, bablas, terus babras, terus apa mana? Jungkel, gulung kuming, gulung-gulung, benjut, tantrum, wes karuan. Jadi intinya gini kok ya, bahasa Jawanya keluar kabeh. Jadi intinya sepeda dalam memilih sepeda atau mau menentukan komponen sepeda itu satu, kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita harapkan dari itu, apa yang kita tahu fungsinya. Itu. Kemudian satu pola pikir yang membuat kadang-kadang kita ini sampai salah arah. Yaitu karena kita overthinking. Kita ini overthinking. Jadi kalau saya dalam memilih komponen sepeda itu saya yang penting sudah tahu dasarnya apa itu. Kemudian saya tetap berpola pikir gini, keep it simple, keep it stupid. Keep it simple ya, biarkan itu mudah aja, mikir gampang-gampang aja. Keep it stupid, biarkan itu bodoh apa adanya. Jangan dirubah loh di posisi komanya. Karena kalau dirubah posisi komanya pengertian beda. Keep it simple, keep it stupid. Wah, jadi keep it simple, keep it stupid. Itu pola pikir yang selalu saya terapkan dalam memilih komponen sepeda untuk diri saya. Oke, Rick. Untuk menutup kita harus cheers, Rick. Lagian kan lambe kita wis kering. Sudah terlalu kering. Karena ini kayaknya rekor lagi nih 1 jam berapa ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya, yang tentunya jauh lebih panjang. Terima kasih. Gowo iki wis.